suamiku perutku sangat sakit. Apakah bayi kita akan segera lahir? Sayang, bertahanlah, aku akan segera kembali. Sekretaris Lee, ada keadaan darurat di rumahku, rapat lintas negara 3 jam lagi. Anda yang hadir untukku. Baik, Tuan Wang. Sekretaris Lee. Mana bos? Tuan Wang kembali ke Binjang 01, apa yang Anda cari? Ini sedikit hadiah untuk Anda. Anda belum resmi menjabat. Sudah mulai begini. Hanya sebagai tanda. Jangan buat kesalahan lagi, kalau tidak, Anda akan menyesal. Halo Ibu, kenapa menelepon larut malam? Telepon anakku. Halo nak. Sound system besar yang kamu belikan ini keren banget. Jauh lebih bagus dari punya teman-temanku. Sudah jam 5 pagi, kalian masih nari di lapangan. Tahu tidak ini mengganggu? Nak, tunggu sebentar, teman-teman serang. Dasar anjing. Berani-beraninya melarang kami menari. Ayo kalau berani turun. Kalian gila ya, banyak warga yang harus kerja pagi. Tidak bisakah kalian ganti waktu? Tidak bisa teman-teman. Naikkan volume sampai maksimal. Kami akan menari pada jam ini, kalau tidak tahan. Pindah saja tempat tinggal. Gila. Nak, tadi ibu sedang memukul anjing. Nak, kamu kan bilang akan segera naik jabatan. Menjadi manajer dengan gaji ratusan juta, jadi di luar. Kamu harus perhatikan penampilan, harus beretika. Ngapain lihat-lihat? Anakku tidak hanya gaji ratusan juta tapi juga bekerja di Tianheng Group, perusahaan Fortune 500 yang memimpin ribuan orang. Jauh lebih hebat dari anak-anak kalian. Ibu, semua ini berkat Tuan Wang, tanpa dia. Tidak akan ada hari ini bagi kalian kira. Iya, Tuan Wang itu benar-benar penyelamat keluarga kita nak. Kamu harus bekerja keras, harus pantas dengan didikan Tuan Wang. Ibu, kenapa di sana ribut sekali? Jangan hanya menyuruhku beretika, Ibu juga harus perhatikan. Tenang saja nak, ibu orang yang sopan. Bu Guifen, Bu tidak akan mempermalukanmu. Ayo, kamu yang memimpin tariannya, saudari-saudari sudah tidak sabar. Baiklah anakku, tutup teleponnya. Saudari-saudari, mari kita lanjutkan menari, semua bergoyanglah. Oke, ayo. Baru saja subuh, kenapa di luar begitu ribut? Tidak tahukah wanita hamil tidak boleh terganggu oleh kebisingan? Sayang, jangan pedulikan, ayo ke rumah sakit dulu. Maaf, permisi, saya ada urusan mendesak. Kamu anak kecil nakal. Kamu mau menabrak kami sampai mati. Sayang, ada apa? Tunggu sebentar sayang, sebentar lagi selesai. Tante, ini rumah saya. Kalian mau menari ke alun-alun saja, minggir dari jalan. Guifen, alun-alun ini sudah dikuasai oleh grup tarian Fang. Grup tari yang licik itu kita susah payah mencari. Tempat seperti ini jangan pergi, tenang. Saya sudah menari puluhan tahun. Belum ada yang berani mengusir saya. Anak nakal, dengarkan baik-baik. Mulai sekarang saya akan mengambil alih tanahmu ini untuk menari, kamu dengar tidak? Mengambil alih? Siapa yang memberimu keberanian? Kalau saya bilang kamu bisa mati ketakutan. Kamu tahu anak saya siapa? Tidak banyak orang yang saya anggap. Anakmu Wen itu siapa? Kamu tahu grup Tianheng? Anak Guifen. Di sana jadi manajer, satu kata bisa menentukan hidup matimu. Grup Tianheng karyawan perusahaan saya. Ternyata ada keluarga yang begitu arogan. Jadi, dengan dukungan anak saya mau menari di mana saja. Saya tidak peduli anakmu siapa. Kalau kamu masih mau bertahan di Jiancheng, segera pergi dari sini. Kamu berani mengancam saya, sepertinya kamu sudah bosan hidup. Sayang, kamu sedang apa? Kenapa belum ke rumah sakit? Saya tidak mau banyak bicara, segera pergi. Saya hari ini akan mengambil alih tanah ini untuk menari, ayo. Pindahkan speaker lainnya ke sana. Naikkan volume sampai maksimal, nyalakan. Apa yang kamu lakukan? Dasar Wang, kamu berani menyentuh speaker saya. Ini anak saya sudah mengeluarkan banyak uang.
Barang impor dari Prancis, percaya atau tidak. Aku bakal patahin kaki anjingmu. Sound system ini menghalangi jalanku. Di sekitar sini semua orang tahu. Sound system keluarga Guifen paling keras. Kamu berani merusak barang kesayangannya. Apa kamu nggak takut mati? Aku nggak peduli itu barang apa ini menghalangi aku mengantar istriku ke rumah sakit. Aku hancurin aja. Dasar Tai, coba aja hancurin. Sound sistemku. Aku kasih tahu kalau nggak minggir. Kalian bakal bernasib sama. Dasar Tai, kamu berani hancurin hadiah ulang tahun anakku. Aku bakal bunuh kamu. Aku pukul kamu. Pukul kamu. Sayang, kamu ngapain sih? Aku rasa air ketubanku mau pecah. Jangan takut sayang, aku langsung antar kamu ke rumah sakit. Aku ngasih kamu pergi? Sound sistemku harganya 500.000. Hari ini kamu harus bayar sampai sen terakhir. Kalau nggak, jangan antar istri kamu ke rumah sakit. Aku nggak akan kasih kamu uang, kasih kuncinya. Sayang, kasih aja uangnya. Ke rumah sakit dulu yang penting. Ambil uangnya, cepat minggir. Mau pergi nggak semudah itu. Kamu nunda kita nari 10 menit. Berlutut dulu 10 jam baru pergi. Kasih kuncinya. Berlutut. Oke. Aku bakal bikin kalian semua menyesal. Satpam, ada yang ribut. Aku ngasih kamu nelpon. Aku suruh kamu berlutut. Sayang, rumah sakit udah siap. Ngeburu kita. Ngeburu apa kalian berdua? Nunda kita nari, kamu juga sini. Berlutut sama suami kamu. Ngapain mau mukul aku? Sini, mukul sini. Apa yang terjadi perumahan mewah? Dilarang berkelahi nggak tahu? Ah, kamu datang pas nenek-nenek ini. Menghalangi di depan rumahku nari. Suruh aku dan istriku berlutut. Cepat usir mereka. Apa? Ada wanita tua yang kasar seperti itu? Jangan khawatir, aku akan segera menanganinya hari ini. Aku akan membuatmu tahu. Aturan di kawasan villa mewah. Kuping. Guifen. Mereka saling kenal. Kamu belum tahu ya? Mereka kenal saat menari di alun-alun. Pasangan lama kita bisa masuk. Semua berkat Kuping yang membuka pintu. Dia pasti mati. Guifen, ada apa? Kamu baik-baik saja? Ada yang terluka? Lihat baik-baik. Aku pemilik rumah di sini. Pemilik rumah hebat ya. Anakku adalah pemimpin besar di grup Tianheng. Jauh lebih hebat dari pemilik rumah seperti kamu. Benar, Kuping, jangan takut. Paling-paling anak Guifen akan mencarimu kawasan yang lebih mewah untuk jadi kepala satpam. Buang anjing penjaga itu. Aku sudah muak dengan penghinaan ini, Guifen. Katakan bagaimana menghadapinya. Aduh, Kuping. Bajingan Wang ini tadi dia sangat sombong. Dia pikir aku tua dan mudah diintimidasi. Aku ingin dia dan istrinya bersujud di depanku dan minta maaf. Baiklah, apapun yang kamu katakan, akan aku lakukan. Tunggu sebentar. Kamu sekarang juga. Bawa istrimu dan berlututlah di sini. Jilat ini sampai bersih. Istri. Suami, aku tidak tahan mereka terlalu keterlaluan. Kenapa kamu turun? Tetap di mobil saja. Aduh, masih bawa bola. Aku dengar. Daerah ini semuanya rumah selir. Banyak orang kaya yang membeli. Untuk anak haram. Kalian terlalu tidak masuk akal. Tempat ini adalah rumahku. Suamiku hanya ingin kalian memberi jalan saja. Mengapa kalian begitu memaksa? Memaksa kamu kenapa? Aku bahkan akan memukulmu. Suamimu merusak speakerku. Kalian tidak tahu malu. Aku mengajarimu bagaimana menjadi manusia. Sungguh menakjubkan memiliki beberapa uang bau. Bibi suami. Suami saya dan saya tidak memiliki arti lain. Hanya saja aku sedang terburu-buru ke rumah sakit. Aku hanya ingin kalian. Hei, aku mulai berpura-pura menyedihkan. Oh, jangan berpikir kau ingin mengambil keuntungan dari aku. Aku bilang tidak ada pintu. Lihatlah dirimu. Ini perut besar. Bubuk di wajah ini masih begitu tebal.
Saya pikir itu rubah. Jangan pergi ke bar. Kalian, Ini adalah pertama kalinya saya hamil. Apakah Anda pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan? Waspadalah terhadap anak yang melahirkan AIDS. Seperti Anda tidak tahu bagaimana membersihkan diri. Anak-anak yang lahir di mana-mana. Tidak ada bajingan. omong kosong, aku tidak. Berpakaian paling mengganggu Anda. Wanita dengan perut besar. Anda tutup mulut. Kau punya anjing. Berani membuat istriku Huang Yao, aku ingin hidupmu. Kau masih tidak percaya. Wanita tak tahu malu ada di luar. Main-main dengan pria liar. Sobat, kau tidak tahu. Sudah menjadi padang rumput hijau. Wanita ini pasti bermain di luar. Mencari Anda. Aduh, Istri saya tidak bisa. Kita semua pernah memiliki anak. Ini lucu, ambil roknya. Aku bisa melihatnya beberapa kali. Berani berbicara omong kosong. Aku ingin kalian semua. Kau memukulku kecanduan kan? Ada anakku? Aku akan membiarkanmu menjadi cacat hari ini. Ini dia. Suami, hati-hati. Istri. Anak suami. Anak-anak kita. Jangan takut, aku akan segera mengantarmu ke rumah sakit. Aku tidak memukulnya, dia yang menabrakku sendiri, benar. Kami semua bisa bersaksi itu dia. Sok ikut campur, tidak punya anak. Ini juga akibat perbuatannya sendiri. Ini bukan salah Guifen, sial benar. Tarian tidak jadi malah dapat masalah. Diam semua, nanti aku yang bereskan kalian. Bereskan? Mau apa? Aku sudah puluhan tahun menari di lapangan. Belum pernah dekat sama saya, Papa. Berani turun dan hadapi aku. Minggir. Dia mau apa? Guifen, dia kayaknya tidak beres ini. Cari mati. Tolong. Suami, jangan gegabah. Bisa berakibat fatal. Istri beberapa orang tua sialan ini sudah menyakitimu. Kamu masih membela mereka. Tapi aku tidak ingin. Anakku lahir tanpa ayah. Aduh. Ada yang tertabrak sampai mati. Mari lihat semua. Ada yang tertabrak sampai mati. Guifen kamu tidak apa. Dasar bajingan, kamu mau menabrakku sampai mati ya? Aku kasih tahu, anakku punya dukungan dari grup Tianheng. Seperti kamu ini selingkuhan. Dalam sekejap bisa menghancurkanmu. Aku sekarang akan panggil anakku untuk menghajar kamu. Sudah tahu Guifen punya dukungan besar. Kamu masih melawannya, aku lihat kamu. Mencari mati, aku lihat dia. Sekarang pasti sangat menyesal. Halo Ibu. Aku sudah pesan hotel bintang 5 untuk makan merayakan promosiku. Anak. Ada bajingan mau menabrakku sampai mati. Kalau kamu tidak segera menyelamatkanku, kamu tidak akan bisa melihat ibumu lagi. Apa? Siapa yang berani menyakiti ibuku? Kamu di mana? Aku akan ke sana dan menggilai dia. Ibu sekarang di Binjiang nomor 1. Anak, cepat ke sini. Binjiang nomor 1. ITU Bukan rumah Baswang. Kenapa ibuku di sana? Kamu minggir atau tidak? Kamu masih berani membentak saya ya? Nak, kamu lihat. Dia ingin membunuhku, kamu ingat, jangan pernah melepaskannya. Ini bukan. Ini bukan uang aku. Aduh, kenapa HP mati sekarang? Orang tadi mirip banget sama Bos Wang. Sudah 3 bulan aku tidak bertemu Bos Wang. Bagaimana mungkin ibu saya bertemu? Pasti salah lihat. Aduh, kenapa teleponnya terputus? Ini tidak apa-apa. Pokoknya anak saya akan segera datang. Kamu brengsek, kamu sudah mati. Saudari-saudari, tahan pasangan anjing ini. Ayo.
tidak tahu maut. Kamu ingin menabrak kami ya, baiklah saudari-saudari. Hancurkan mobilnya. Sayang, kamu tahan dulu, aku akan segera mengantarmu ke rumah sakit. Tidak bisa suamiku. Aku dan anak tidak bisa kehilanganmu. Kamu dengar aku, jangan gegabah. Tapi 120. Aku akan segera telepon 120. Aduh, kamu masih telepon minta bantuan. Aku beritahu kamu tidak peduli berapa banyak orang yang kamu panggil. Anakku pasti bisa menyelesaikannya. 120, istriku mengalami pendarahan hebat. Segera datang di Binjiang No 1. Istri orang terkaya di Jiangcheng pendarahan, sebelum melahirkan harus secepat mungkin. Datang ke Villa Binjiang No 1. Sayang, kamu tahan dulu, ambulans akan segera datang. Hancurkan Kuoping, lanjutkan. Merusak harta orang lain. Kamu tahu akan dihukum berapa tahun? Kuoping, kamu jangan takut. Anakku adalah eksekutif di Tianheng. Kamu bahkan bisa melubangi langit, anakku akan menyelesaikannya untukmu. Mobil ini bernilai puluhan juta. Cukup untuk menghukum anakmu 10 tahun. Kamu pikir kami orang tua tidak mengerti ya, Tante Li? Bantu saya cek harganya. Sebentar saya serang dia. Saudari-saudari, lanjutkan menghancurkan. Apapun yang terjadi, anakku yang tanggung, hancurkan. Bagus. Jangan menangis saat harus mengganti rugi. Aduh, kamu menakut-nakuti siapa sih? Mobil 4 roda ini. Siapa yang gak bisa beli? Benda rongsokan kayak gini. Anakku beli 100 pun gak masalah. 100 mobil kamu anggap kayak sayur busuk ya? Anaknya orang itu punya banyak uang, jangan sok-sokan di sini. Betul. Kamu pikir mobil jelekmu ini dilapisi emas ya? Saudari-saudari, biarkan dia melihat. Akibatnya nggak menghormati orang tua. Terus hancurkan. Jangan dihancurkan, mobil ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Aduh. Kamu membelanya ya? Aku baru cek di internet, mobil ini harganya 10 juta, hanya ada satu di seluruh kota. Apa? Aduh, Guifan. Ini beneran, ini beneran 10 juta. Ini gimana dong? Mobil ini sudah kalian hancurkan sampai nggak karuan. Perbaikannya paling nggak butuh setengah harganya. Lihat deh kalian gimana mau bayar. Guifan, lihat ini. Ini 5 juta loh. Walaupun rumah kita dijual, nggak bakal sampai 5 juta Guifan tadi mobil ini. Kamu yang suruh hancurkan uangnya. Harusnya kamu yang bayar, iya Guifan. Uang ini kita nggak akan bayar 1 sen pun, betul. Kita nggak akan bayar 1 sen pun, ini 5 juta loh. Kalau bayar, aku sama anakku bakal jadi pengemis. Aduh, aku kasih tahu mereka nggak bayar. Aku juga nggak bayar, kamu kan kayak punya mobil mewah. Tinggal di villa ini, kamu kurang uang segini ya? Kamu. Bukannya bilang anakmu kaya ya? 5 juta nggak bisa bayar ya? Siapa bilang aku nggak bisa bayar? Aku cuma bilang nggak mau bayar. Kalau gitu kamu siap-siap masuk penjara deh. Istri. Suami cepat ke rumah sakit. Kuoping 5 juta ini. Gimana dong? Jangan panik. Aku udah kerja sebagai satpam belasan tahun. Nggak pernah dengar ada yang punya mobil mewah 10 juta kayaknya. Dia cuma mau ngeruk duit lo. Apa sih lama banget? Si imut ini mau nipu uang pensiun gue. Ambulans kok belum datang, ada kotak P3K di bagasi. Gue bantu lo hentikan dulu pendarahannya. Dasar bajingan, berani-beraninya lo nipu gue. Gue gebukin lo. Lo minggir sana. Aduh, pinggang gue. Guifan. Macet lagi, gimana mau sampai ke rumah Pak Wang? Ini kayaknya bakal ada yang mati nih. Berani-beraninya bikin Guifan sakit pinggang sekarang juga. Lututin diri lo, minta maaf ke Guifan.
Gue rasa lo cari mati. Lo ngapain? Darahnya tumpah sampai ngecor baju anak gue. Baju yang gue beliin. Binatang. Jangan dekat-dekat lo, kalau lo masih dekat gue bunuh dia. Jangan-jangan lo jangan sakiti istri gue. Tadi lo kan sok jago, lanjutin dong. Suami. Muka sama pinggang gue rasanya kayak dihajar. Gue bakal balas dendam ke istri lo. Jangan-jangan lo jangan sentuh dia istri bos grup Tianheng. Kalau lo sakiti dia, gue bikin anak lo nggak bisa hidup tenang. Jangan cuma ngomong doang. Dia istri bos grup Tianheng, berarti lo presiden direktur grup Tianheng dong. Betul, anak gue sama presiden direktur grup Tianheng. Itu teman dekat banget. Tapi kok gue nggak pernah denger dia cerita tentang lo. Anak lo itu siapa sih? Sok akrab sama gue, lepasin istri gue. Oke. Karena lo presiden direktur grup Tianheng, pasti gue dengerin lo. Sekarang gue turunin istri lo. Suami. Gue suruh lo pura-pura jadi presiden direktur grup Tianheng. Gue suruh lo bikin anak gue nggak bisa hidup tenang. Lo sok jago, lanjutin dong. Istri. Lo mau kemana? Istri. Apa ini? Kartu nama si bajingan ini ya? Cepetan cek tuh anjing kerja di perusahaan apa. Kita ke kantornya pasang spanduk untuk melaporkannya. Mengintimidasi kita orang tua-tua Tianheng Group. Ketua Wangi. Bagaimana mungkin dia benar-benar penopang anak saya? Selesai. Ini dia orang dengan kekayaan miliaran. Kita orang biasa, tidak mungkin bisa bertemu orang besar seperti dia. Bagaimana ini, aduh. Kamu sudah membuat kita semua menderita. Kamu memukul saya. Saya yang akan memukulmu. Anakmu pun tidak akan saya lepaskan. Wang Zong. Ini tidak ada hubungannya dengan anak saya. Kalau anak saya sampai terjadi sesuatu, sisa hidup saya tidak ada yang merawat. Kamu tunggu saja, dia yang akan mengurusmu. Wang Zong, saya salah, Wang Zong. Ini benar-benar kesalahpahaman. Saya mohon beri keluarga kami jalan hidup, aduh. Tidak benar, anak saya juga punya toko cetak kartu nama seperti ini. 1 yuan bisa cetak 10 lembar. Jangan-jangan ini palsu. Benar, Gui Fen. Kamu sudah dibodohi olehnya. Apa kamu si imut? Para agen asuransi itu, pada kartu nama, juga bilang mereka manajer bos. Aduh, bisa jadi dia cuma sales asuransi. Bagaimana bisa ada penjaga seceroboh kamu di Binjiang No 1? Masih pura-pura tidak tahu. Tinggal di perumahan mewah belum tentu kaya. Kalian yang kerja di sales, suka banget memoles diri. Menurutku rumah ini kamu sewa untuk pura-pura kaya. Sungguh mengagumkan imajinasimu. Kamu diam saja. Kamu si imut. Kamu tidak hanya terus menipuku, tapi juga menampar wajahku. Sekarang saya akan membuatmu berlutut. Menampar dirimu sendiri 200 kali, kalau tidak, saya akan mengambil nyawamu. Istri. Aku merasa sangat dingin. Kenapa ambulans belum datang tidak peduli. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Aku tidak mengizinkanmu pergi, kamu harus berlutut. Menampar untuk meminta maaf. Istriku sudah tidak bisa ditunda lagi, minggir. Masih berani melawan aku ya? Hari ini aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kemari. Siapa yang memanggil ambulans? Suster, istriku hampir tidak bisa bertahan. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Pasien hamil pendarahan hebat harus segera diselamatkan, cepat bawa ke rumah sakit. Apa kalian berdua ini? Aku tidak mengizinkan kalian membawanya. Lepaskan, ada apa, langsung ke aku saja.
Tidak bisa, dasar anjing, kamu berani memukul aku tadi. Aku tidak akan membiarkan si manis ini naik ambulans. Bu, pasien sekarang paling banyak punya waktu 10 menit untuk diselamatkan. Jangan bikin ribut, orang harus bisa diajak bicara. Anggap saja ini menabung pahala. Garam yang aku makan lebih banyak dari nasi yang kalian makan. Apakah aku perlu jajari oleh kalian? Lepaskan. Ini biar aku yang urus. Cepat bawa istriku ke rumah sakit. Apa yang terjadi, gigit dia? Berhenti, Bu, tolong minggir. Jangan menghambat pekerjaan kami, jangan banyak bicara. Kalau kalian berani melangkah lagi, anakku akan membuat rumah sakit kalian bangkrut dalam sekejap. Kalau begitu kalian semua akan kelaparan, tahukah kamu? Tindakanmu seperti ini sudah melanggar hukum. Kalau begitu panggil polisi untuk menangkapku. Anakku punya hubungan yang sangat dekat dengan orang terkaya di Jiangcheng. Siapa yang berani menghukumku? Apa yang kalian tunggu kalau ada masalah dengan istri orang terkaya? Apakah kalian bisa bertanggung jawab? Apakah kamu bilang dia adalah istri orang terkaya? Apakah aku salah dengar, dokter? Apakah kamu yakin? Masa sih tinggal di villa nomor 1 Binjiang? Bukan istri orang terkaya apa kamu? Kalau begitu, dia benar-benar sandaran anakku. Ngapain lagi kalau sampai menunda penyelamatan istri orang terkaya? Dana pensiun dan tabungan jenazahmu tidak akan cukup untuk mengganti. Pak Wang bilang perut Perdana Menteri bisa dipakai untuk lari kuda. Wang Zong, pasti kamu tidak akan marah padaku. Benarkan ya? Tadi kamu kan sangat galak. Wang Zong, saya yang buta mata. Saya yang tertutup lemak babi. Tolong maafkan saya. Menurutmu mungkin tidak. Wang Zong, tolong berikan belas kasihan. Kasihani anak saya. Sekarang juga saya akan memecat anakmu. Wang Zong, kalau saya kehilangan anak, saya harus mengemis di jalan, tolong. Kasihani saya yang sudah tua ini. Wang Zong, di mana pasien perlu operasi, cepat ikut saya ke rumah sakit. Tanda tangani surat pernyataan kritis. Nanti kita hitung lagi. Hei, saya panggil Wang Zong, kamu datang ngapain? Apa dia bukan Wang Zong? Tidak, saya harus pastikan. Tidak bisa dibohongi lagi. Kamu tidak kenal saya. Oh, ternyata kamu Wang Zong. Mudah sekali, tidak seperti Wang Zong di TV. Bagus, akhirnya. Kamu berpura-pura kamu bukan penopang anak saya. Saya tidak ada waktu untuk omong kosong. Mobil jalan. Orangnya salah, ngapain jalan? Rumah ini disewa oleh orang terkaya di Jiangcheng. Dia cuma penjual asuransi. Menyelamatkan nyawa lebih penting, Pak sopir jalan. Hei, bagus saudari-saudari, ayo. Halangi mobilnya. Hei, ngapain diam saja? Anak Guifen tidak bisa mengalahkan penjual asuransi. Ayo. Ya, kenapa kita takut? Saudari-saudari, ayo. Bajingan, mulutmu penuh kebohongan tadi. Kamu membuat Guifen saya ketakutan bawa istrimu turun dan mati. Tidak ngerti bahasa manusia ya, kalau tidak turun. Saya cabut tabung oksigen istrimu. Pak sopir, tabrak saja. Semua konsekuensi saya tanggung. Mas, kamu penjual asuransi, bagaimana bisa tanggung? Pada akhirnya saya yang masuk penjara, tidak baik. Tanda vital pasien menurun, harus segera ke rumah sakit. Mikir-mikir mau dibawa ke rumah sakit ya bagus. Kalau berani tabrak aja sampai mati. Om tante jadi orang harus ada akal sehat dong. Ini kan urusan nyawa, lebih baik kalian minggir aja. Urusanmu apa? Anakku pejabat besar di grup Tianheng. Dia yang backup aku, jadi aku nggak mau minggir. Pejabat grup Tianheng bisa seenaknya main hakim sendiri ya? Brengsek, kamu berani protes di Jiangcheng. Anakku itu hukum dan langit, kalau nggak mau repot. Aku bikin kalian hilang seketika, minggir. Kita nggak berani melawan. Anjing, kamu lihat nggak? Kalau nggak mau hilang seketika, bangunin istrimu. Sini berlutut dengan rapi. Mas supir, tabrak aja. Mereka sengaja ngeblokir jalan, sudah melanggar hukum. Kamu tabrak nggak akan dituntut kalau istriku. Karena kamu kenapa-napa. Aku nggak akan biarkan kamu, bagaimana keputusanmu. Silakan pilih sendiri. Kalian jaga baik-baik istriku. Aku yang akan menyelesaikan ini. Anjing supir, kamu berani melawanku. Aku akan bengkokkan kepalamu. Benar-benar wanita gila. Apa sih mundur?
Pak, waktu pasien sudah mepet belum selesai ya? Aduh. Lepas. Anjing, kamu mau mati ya? Cepat lepas. Berani kamu nanti kalau anakku datang. Tanganmu akan kupotong. Perseteruan kalian bukan urusanku, lepas. Nggak bisa kalau aku lepas. Nanti si brengsek kabur, siapa yang mau tanggung jawab? Itu juga bukan urusanku, lepas. Jantung pasien berhenti, segera lakukan CPR. Istriku sebentar lagi akan selamat. Kamu malah bikin ribut, jangan salahkan aku. Cepat nyetir. Gawat, si wanita gila mendatangi istrimu. Cepat nyetir. Apa yang kamu lakukan ini? Ambulans bukan rumahmu. Turun. Diam. Brengsek kamu. Suamimu berani mukulin aku dengan tongkat. Dosanya kamu yang tanggung. Jangan pura-pura mati di sini, bangun dan berlutut. Apa yang kalian tunggu? Turunkan dia. Turun kau dari sini. Dokter anjing berani dorong aku, tanganmu tidak mau lagi ya? Turun kau, apapun yang kau mau lakukan padaku, jangan sentuh istriku. Lepaskan dia. Kalau kau berani memukulku lagi, aku akan menghabisinya. Bagaimanapun hanya satu nyawa anakku pasti bisa menggantinya. Lepaskan dia kalau istriku mati. Aku akan membuat seluruh keluargamu membayarnya. Bagus, sangat bagus. Anakku akan segera datang nanti. Jangan menangis memohon ampun. Binatang, lepaskan ibuku. Anak, akhirnya kau datang. Ibu kau baik-baik saja kan? Anak, kalau kau tidak datang, kau tidak akan melihat ibumu lagi. Apa ibu sebenarnya apa yang terjadi? Binatang itu dia sombong karena tubuhnya besar. Tidak mau mendengarkan alasan dia menghancurkan sound sistemku saja sudah cukup. Aku dan pamanmu membantah beberapa kata. Hampir dipukuli sampai mati. Apa Xiao Hi? Paman hanya mengandalkanmu untuk membalas dendam kita. Teman, perkenalkan diri saya. Manajer proyek grup Tianheng Longqi Kota Jiangcheng. Hishian bagaimana kau akan minai lisekin masalah memikul ibuku? Bagaimana ini akan diselesaikan? Grup Tianheng Manager Hia. Kau sangat hebat. Suara ini kenapa sangat mirip dengan Direktur Wang ya? Ini adalah Binjiang No 1, jangan-jangan. Anak, kau terlalu banyak berpikir. Dia hanya seorang penjual asuransi. Penjual asuransi. Seorang penjual asuransi berani mengganggu ibuku. Shuaner, jangan lihat anak itu. Berpakaian rapi tapi hatinya sangat jahat. Baru saja memukul ibumu. Sangat menyedihkan. Anak, lihat ini. Semua itu pukulan binatang itu. Apa? Sayang, aku akan membunuhmu. Dokter, tolong bawa istriku ke rumah sakit. Direktur Wang. Apa itu kau? Anak, dia hanya seorang penjual asuransi. Hanya mirip dengan Direktur Wang, kalian saja jangan tertipu olehnya. Ibu jangan ngomong sembarangan, cepat pulang dulu. Tidak, kalau aku pulang anjing itu. Jalang itu dia bukan kabur. Ya pasti Wang sedang rapat bisnis internasional sekarang. Kamu bajingan Wang. Berani bersekongkol dengan istrimu untuk mengganggu ibuku. Hari ini kalian berdua jangan harap bisa pergi. Pak sopir, selamatkan istriku, tabrak saja. Aduh, kamu benar-benar berani ya. Sudah bosan hidup ya? Anakku bagus. Jangan biarkan wanita itu pergi. Coba lagi kalau berani, aku tidak percaya kamu bisa. Mengkilas kami bertiga, aku berada kamu. Hanya dengan seorang sopir aku bisa. Memukul ibuku, ingin membunuh kami, kamu Wang. Wang, ternyata benar kamu. Siapa lagi kalau bukan aku? Kebetulan sekali, kenapa kamu di sini? Kamu buta ya? Aku bingung, mungkin istri sedang hamil. Anda yang memanggil ambulans ya? Aku akan minggir sekarang. Anakku, kamu ngapain? Kenapa kamu biarkan wanita itu pergi? Jangan bicara lagi, ibu ini istri Wang. Istri Wang apa? Kamu pasti dibohongi. Anjing kamu. Cepat telepon. Panggil istrimu kembali untuk bersujud padaku. Kamu gila ya? Tidak mau panggil ya, baik.
Aku akan menghancurkan rumahmu. Ayo, ayo pergi. Huh, Aduh aku. hancurkan. Hancurkan saja, anakmu ada di sini. Nanti dia yang bayar. Hanya beberapa ratus ribu anak Guifen. Bukan tidak bisa bayar. Lanjutkan, hancurkan, berhenti. Ini ngapain sih? Ada apa anakku? Apakah beberapa ratus ribu kamu tidak bisa bayar? Aku suruh kamu berhenti, kamu tahu siapa dia? Bukan apa-apa, cuma orang miskin penjual asuransi. Orang miskin. Kamu jujur saja, sebenarnya apa yang terjadi? Aduh anakku. Aku sebelumnya sudah meneleponmu bilang itu orang brengsek. Gak ngizinin aku nari di alun-alun, istrinya kan hamil. Mau ke rumah sakit, aku kan emosian. Dia gak ngizinin aku nari. Aku suruh om kamu buat ngancurin mobilnya. Biar istrinya gak bisa pergi. Pak Wang, dia yang bilang. Itu beneran. Bagus ngancurin mobilku. Nahan istriku nggak boleh ke rumah sakit. Ada lagi bikin istriku pendarahan. Semua itu ulah ibumu. Halo, Kamu kenapa? Xiaohi, kamu nggak apa-apa kan Ma? Kenapa nggak nari di tempat lain? Kenapa harus di sini? Nak, kenapa kamu bicara begitu? Alun-alunnya udah diambil orang, kalau nggak di sini aku nari di mana? Nari aja sih, tapi kenapa nahan orang nggak boleh ke rumah sakit? Istrinya kan hamil. Terus kenapa kalau hamil? Dia juga ngancurin speaker kesayanganku. Speaker kamu lebih berharga daripada nyawa orang. Itu istri Pak Wang. Nak, kenapa kamu malah belain orang lain? Aduh. Pak Wang. Ibuku udah pikun. Anda kan orang baik, jangan marah sama dia. Saya akan ganti rugi berapapun, tenang ya. Nak, kamu gila ya? Dia ngebully orang tua. Kamu jangan banyak bicara. Kenapa aku nggak boleh banyak bicara? Dia yang ngebully orang tua. Pinggangku, muka aku. Semua dia yang pukul, nak. Aku mau kamu hukum dia biar dia nggak bisa lihat matahari besok. Oke, kita lihat. Apakah dia berani? Pak Wang, ibuku nggak bermaksud begitu. Udah, jangan bicara lagi. Aku mau bilang orang brengsek. Kamu harus berlutut minta maaf. Diam. Kenapa kamu marahin aku? Dia yang ngebully. Dia nggak cuma ngancurin speakernya, dia juga mukulin aku. Nggak percaya? Tanya om kamu. Benar Xiaohi, kami semua lihat langsung. Aku melihatnya sendiri. Ibu, kamu tahu siapa dia? Aku tidak peduli siapa dia, siapa yang mulai, dia yang bertanggung jawab. Dia bosku, kenapa kalian harus mengganggunya? Kenapa harus dia? Bos apa, cuma penjual asuransi. Bosku, mana mungkin aku tidak kenal, aku buta ya. Bos, kenapa bos bisa seenaknya mengganggu orang? Kalian nggak di rumahnya nari-nari, nggak biarin dia ke rumah sakit. Dia bisa mukul kamu. Nak, aku ini ibumu. Kamu biarkan orang lain menggangguku. Ibu, aku mohon. Kamu minta maaf sama Pak Wang ya. Nak, dia benar bosmu. Kalau nggak hari ini kita sudah melukainya. Nanti aku nggak bisa kerja di perusahaan lagi. Sebegitu parahnya. Ngapain seluruh grup itu miliknya? Pak Wang, meskipun anakku kerja di perusahaanmu, sejujurnya kita kolega. Jangan sampai hal kecil merusak hubungan kita. Meskipun kamu bos, tapi perusahaan tanpa anakku nggak akan sebaik ini. Anakku sangat berbakat. Pasti sudah banyak berkontribusi untuk perusahaan. Ibu, jangan ngomong lagi. Pak Wang, bagaimana kalau kita lupakan saja ini? Ibu, jangan banyak bicara. Emang bener bos kamu gak bakal rugi sama uangku. Sudahlah. Pak Wang, ibuku sudah pikun. Kamu orang besar, berbaik hatilah, berapa yang harus kami bayar? Kami akan bayar sesuai yang seharusnya ya. Tolong jangan sampai pekerjaanku terganggu. Baik, aku akan hitung satu persatu. Foto sudah aku kirim, tolong bantu periksa kerugiannya. Cuma sobek beberapa kertas, pecah beberapa botol. Bayar beberapa ratus ribu saja sudah cukup. Ngomongin kerugian apa lagi? Ibu, jangan banyak bicara. Pak Wang, lukisan dan barang antik ini rusak parah.
Sudah tidak bisa diperbaiki, total kerugian 2 juta. Apa? 2 juta. Kamu kayak orang gila, uang cuma beberapa kertas. Beberapa botol perlu segitu banyak uang. Mama, kamu masih belum mengerti ya. Semua ini adalah barang antik. Barang antik. Lalu ini harus bagaimana? Plus mobilku yang rusak ganti rugi 3 juta saja. 3 juta. Aku ganti apa? Kamu pikir aku tidak berpendidikan? Pikir anakku baik-baik saja, kamu sengaja mengganggu kami. Mama, jangan bicara lagi, Pak Wang. Aku akan ganti, aku akan jual semua harta bendaku. Semua akan aku ganti. Dan suruh mama kembalikan kartu bankku. Mama, ini bagaimana ceritanya? Tidak bisa, ini uang ganti rugi kerusakan sound systemku. Mengapa aku harus mengembalikannya? Sound sistemmu itu harganya 500.000. Mama, sound sistemmu itu aku beli di Pinduoduo. Hanya 500.000, nanti aku belikan lagi. Cepat kembalikan kartu bankku. Aku tidak peduli dibilang juga, kartu bank ini adalah ganti ruginya, sekarang ini milikku. Masalah ini sudah jelas selanjutnya. Kita hitung kamu menghalangi istriku. Anakku sudah mengganti rugimu, kamu masih mau apa? Apakah aku yang sudah tua ini? Kamu masih mau mengirimku ke penjara? Bukan mengirimmu ke penjara. Anak aku sudah bilang bosmu. Tidak sebegitu picik. Tetapi semua yang terlibat. Semua akan dikirim ke penjara. Pak Wang, Anda pasti bercanda kan? Lihat. Dia pasti bercanda. Dia siapa? Orang terkaya di Jiangcheng. Mengapa harus memperhatikan kita? 3 menit lagi tim penegak hukum Jiangcheng akan datang. Kamu serius ya, anak? Kita tidak bekerja di sini lagi. Kita tidak bisa melawan tapi bisa menghindar. Mama, aku akan naik jabatan, kamu jangan banyak bicara. Boleh tidak? Anak kamu yang begitu hebat, di perusahaan lain juga bisa naik jabatan. Benar juga, maka aku akan lihat. Dari hari ini, di Jiangcheng perusahaan mana yang berani menerimanya. Pak Wang, jangan dengarkan omongan Mama, aku tidak mau pergi. Kenapa begitu? Tidak berguna. Dia sama sekali tidak memberi muka. Kamu masih nempel sama dia buat apa? Mama, kamu nggak tahu dia itu orang terkaya di Jiangcheng. Tahu sih, kenapa? 90% industri di Jiangcheng itu miliknya. Rumah kita di pusat kota juga miliknya. Dia cuma butuh satu kata buat bikin aku hancur. Keluarga kita bisa kelaparan, tahu nggak? Dia beneran sehebat itu. Waduh, gimana nih? Aku juga nggak tahu. Pak Wang, kamu kan orang terpandang. Di luar sana kamera pengawas ada di mana-mana soal kamu mukulin orang tua. Kalau ini tersebar nggak baik buat kamu kan? Pak Wang, gimana kalau kita lupakan saja masalah ini? Kamu mengancam aku. Enggak Mama, aku bukan itu maksudnya. Kamu salah paham. Manajer istriku itu sangat penting buat aku. Kamu kan tahu mama kamu ngehalangin. Gak biarin dia naik ambulan. Sampai bikin dia pendarahan parah, kejadian kayak gini. Gimana bisa dianggap sepele? Aku tahu Pak Wang. Ini semua salah Mama, aku pasti akan marahin dia habis-habisan. Nah, ini juga nggak sepenuhnya salah Mama. Aku juga nggak tahu villa itu miliknya. Lagian lapangan itu orang lain yang nguasain, nggak di sini kita nari. Terus kita mau nari di mana coba? Iya bener banget. Lihat-lihat, kalau mau nyalahin ya salahin rumahnya. Terlalu luas, terlalu cocok buat nari lapangan. Diam. Manajer awalnya aku kira mama kamu cuma gak masuk akal. Ternyata dia itu aneh. Pak Wang, aku. Kalau begitu sekarang aku sebagai Direktur Utama Tianheng Group mengumumkan, kamu dipecat. Pak Wang, jangan dong, aku sudah bekerja keras belasan tahun. Habisin banyak tenaga baru bisa sampai posisi ini. Jangan pecat aku. Manajer kamu tahu nggak aku sudah kasih mama kamu berapa kali kesempatan, dia sendiri nggak hargai. Malah berkali-kali nantangin batas kesabaranku. Pak Wang, kasih aku kesempatan lagi dong. Aku nggak mau usaha selama ini sia-sia. Tahukah kamu ibumu bilang kamu di Jiangcheng berkuasa besar, menghancurkan aku seperti menghancurkan semut, kamu hebat sekali. Masa tidak bisa cari kerja? Tidak. Aku tidak pernah bilang begitu di belakang semua itu. Semua itu karena ibumu ingin menjaga muka. Dia ngawur. Anak, kenapa kamu masih memohon padanya? Kalau tidak ada kerja bisa cari lagi, kalau di Jiangcheng tidak ada, bisa pergi ke kota lain. Aku tidak percaya tanpa dia kita tidak bisa hidup. Wang, jangan pikir karena kayak kamu hebat. Kalau kamu berani memecat anakku, uang kompensasi tidak boleh kurang sedikit pun. Kalau tidak, aku akan melaporkanmu ke pengadilan. Kerugianku kamu belum ganti, malah minta aku ganti. Itu urusan lain, kenapa tidak boleh?
Ibu, apakah kamu harus menghancurkan aku? Baru senang. Anak aku sedang membantumu, kita tidak boleh rugi. Uang aku beritahu dalam 1 jam. Harus berikan kompensasi 2 juta. Kalau tidak aku akan melaporkanmu ke pengadilan. Dan akan mengeksposmu di internet. Berani kamu ulangi lagi. Wang ibuku sudah gila. Dia ngomong ngawur, kamu tenang saja. Mengambil tanah kami. Merusak mobilku. Menghalangi istriku tidak boleh pergi. Menyebabkan istriku pendarahan hebat semua ini. Satu persatu. Akan aku selesaikan dengan kalian. Wang, jangan marah, jangan marah. Segera pecat Hishuan selain itu. Gunakan semua sumber daya buat keluarganya hilang dari Jiang Cheng. Wang, tolong beri aku kesempatan lagi. Uang yang harus aku ganti, aku akan ganti, oke? Anak, menurutku tidak sehebat yang kamu bilang. Jangan sampai kamu tertipu. Halo, apa? Anak, ada apa? Rumah kita di pusat kota kan belum diserahkan. Tiba-tiba proyeknya macet. Kenapa bisa begini? Wang, apakah ini ulahmu? Benar, dan aku juga akan membuat semua industri. Akan memblokirnya, bahkan mengemis. Gak ada yang bakal kasih sedekah. Wang Zong, jangan blokir aku. Aku mohon kasih aku kesempatan lagi. Anak, jangan minta dia, siapa tahu. Dia cuma nakutin kamu. Nakutin dia ya baik. Aku tambah satu lagi. Nanti kalian berdua jalan di jalan. Kayak tikus di jalan, semua orang teriak kejar. Wang Zong, mohon cabut perintahmu. Kasih aku kesempatan ya. Wang Zong, Pergi. ini semua salahku, aku yang manjain ibu. Aku yang gak tahu diri. Wang Zong, ini semua salahku. Aku minta maaf, aku ganti. Kita semua ganti, salahku buta. Ganggu orang penting. Salahku keras kepala, hampir bunuh istrimu. Salahku sombong. Ngotot mau ke villa ini buat nari. Wang Zong, mohon, ini semua salahku. Mohon kasih keluarga kami jalan hidup. Mohon lepaskan keluarga kami. Sekarang baru tahu minta maaf. Telat kan? Anak, aku cuma mau nari di alun-alun. Kok bisa gini? Cuma nari di alun-alun. Di matamu cuma ada nari alun-alun. Nggak tahu ya karena kamu nari alun-alun. Bikin aku kehilangan segalanya. Semuanya hancur. Hitung waktunya, tim penegak hukum juga harusnya sampai. Tim penegak hukum. Anak-anak, aku ini ibumu. Gak bisa cuekin aku, tolong aku. Sekarang aku udah nggak punya apa-apa. Ini semua gara-gara kamu. Ini semua karena ulahmu sendiri. Baik. Mr. Wang, kami datang. Orang-orang ini diduga sengaja melukai orang lain. Merusak barang orang lain, tangkap mereka. Bagaimana ini harus diadili? Tolong selamatkan anakku. Aku sekarang jadi begini. Semua ini karena kamu. Kamu masih ingin aku menyelamatkanmu. Aku kasih tahu. Sisa hidupmu, kamu akan habiskan di penjara. Anak, aku ibumu. Semua ini salahku. Aku tidak meminta apa-apa nanti. Kalau bisa datanglah ke penjara untuk menengokku. Kamu sudah membuatku seperti ini. Aku tidak hanya tidak akan menengokmu. Aku juga akan memutuskan hubungan ibu dan anak denganmu. Anak, aku ini ibumu yang sebenarnya. Bagaimana bisa tega memutuskan hubungan ibu dan anak denganku? Semua ini dosaku. Aku sudah menyiksamu. Kalau saja dulu, aku tidak datang ke villa ini untuk menari. Tidak akan seperti ini. Anak, aku sudah menyiksamu. Aku sudah menghancurkan karirmu. Anak, semua ini salahku. Aku minta maaf padamu, anak. Ibu menyesal. Anak, ibu minta maaf padamu. Kalau tahu begini, kenapa dulu? Bawa pergi.
Pak, kenapa belum sampai rumah sakit? Tinggal 5 menit, beritahu saja. Istri orang terkaya di Jiangcheng, segera ke rumah sakit, atur Departemen Kebidanan. Dokter terbaik untuk operasi. Halo Bibi, aku segera sampai rumah sakit nanti. Kamu harus periksa aku dengan baik, ya keponakanku yang baik. Kamu tenang saja. Kalau begitu masalah anakku ke grup Tianheng. Kamu tenang saja, suamiku itu siapa? Manajer grup Tianheng mengatur orang. Itu lebih mudah dari minum air. Bajingan, kamu buta ya? Lihat mobil Mercedes yang suamiku baru beli kemarin. Kamu tabrak jadi begini, kalau kamu tidak ganti rugi 100.000 yuan kamu jangan harap bisa pergi. Apa yang terjadi? Dia pakai sepatu hak tinggi, melanggar aturan mengemudi duluan. Sekarang bukan cuma minta ganti rugi, tapi juga mukul orang. Apa masalahnya kalau aku mukul kamu? Aku cewek, nggak bisa nyetir. Kamu cowok, jangan ngalah sama aku dong. Bu, di mobil kami ada pasien. Hamil pendarahan parah, waktunya sudah mepet. Bisa nggak biarin kami lewat dulu urusan ini? Nanti aja diselesaikan. Nggak bisa, kalian kabur gimana? Kalau nggak ganti rugi 100 juta hari ini, jangan harap bisa pergi. Pasien sudah pingsan beneran darurat. Ini kan nyawa manusia, tolong. Kasihanin dia dong. Kasihan hidup atau mati dia. Ada hubungannya sama aku apa? Kalau nggak ganti rugi, aku lapor polisi. Kamu lapor polisi, kan kamu yang melanggar aturan duluan. Berani-beraninya kamu teriak sama aku. Pasien lebih penting, kita nggak usah pedulin dia, langsung aja pergi. Aku kasih kalian pergi belum? Anjing, kamu tunggu aja. Turun-turun dari mobil. Kalau nggak turun, aku kupas kulitmu. Turun-turun. Pasien masih nunggu diselamatin orang kok kayak gini. Nggak punya hati sama sekali. Mas, apapun yang terjadi mobil jangan berhenti. Pasien harus aman sampai rumah sakit. Turun. Turun, Istri masih nunggu, aku harus cari cara. Cepat bawa pasien masuk untuk pertolongan. Berhenti. Kok semua yang kamu bilang malah aku yang disalahin, aku pukul kamu. Cepat bawa istri orang terkaya masuk ruang operasi. Tante keponakan kamu ya? Iya, tadi kita baru selesai telepon. Rumah sakit suruh aku operasi istri orang terkaya. Kamu ini cuma menstruasi nggak teratur. Minta dokter lain aja periksa kamu. Kamu bilang dia istri orang terkaya. Ada masalah apa di mobil itu istri orang terkaya? Kok nggak bilang dari tadi? Kamu juga nggak nanya, kamu berani ngehalangin ambulans istri orang terkaya. Kamu bakal mati, orang terkaya sebentar lagi sampai. Aku bakal kasih tahu semua perbuatanmu tadi. Orang terkaya di Jiangcheng. Jangan sampai bermusuhan. Aduh mas, ini semua cuma salah paham. Muka kamu masih sakit nggak? Jangan sok-sokan. Mas, tadi itu cuma salah paham. Gimana kalau begini, mobilnya nggak usah aku ganti soal tadi. Kamu jangan bilang-bilang ya. Ini urusan lain soal mobil. Rumah sakit kami yang akan ganti, tapi soal tadi, aku akan kasih tahu orang terkaya. Dokter Li ini keponakan saya. Lihatlah wajah saya sebagai kepala Departemen Kebidanan. Jangan diambil hati nanti. Aku akan bicara baik-baik dengan kepala Departemen Gawat Darurat. Bulan ini aku akan kasih kamu lebih banyak bonus. Jangan sok-sokan, aku ini orangnya. Ngel, hari ini nggak peduli siapapun, aku nggak akan kasih muka. Orang terkaya Anda datang, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Cepat bilang. Wanita ini melanggar aturan menghentikan ambulans kami. Mengganggu waktu penyelamatan istri Anda. Lalu istri saya bagaimana? Sedang di lantai 3 bersiap operasi. Saya sedang buru-buru melihat istri saya, nggak ada waktu buat ngomong sama kamu. Kalau istri saya sampai kenapa-kenapa karena kamu, aku akan buat kamu bayar 1000 kali lipat. Nggak mungkin tante, kalau dia orang terkaya. Kenapa naik sepeda butut? Jangan-jangan dia penipu. Dasar bajingan, dia sudah menipu kita berdua. Ayo kita cari dia, ayo. Bajingan, berhenti kamu.
Kamu mau apa? Dasar sampah berani-beraninya pura-pura jadi orang terkaya di Jiangcheng. Menipu nenek kamu, aku pukul kamu. Kepala departemen, akhirnya Anda datang. Operasi ini Anda yang tangani kalau ditunda 10 menit lagi. Bayinya nggak akan selamat, nggak selamat ya sudah. Di ruang operasi ini bukan istri orang terkaya apa. Kamu pernah lihat orang kaya naik sepeda? Ruang operasi ini harus disiapkan untuk istri orang terkaya. Cepat keluarkan dia dari sana. Gak boleh siapa yang berani sentuh istri saya. Anda pergi dulu biar saya yang urus di sini. Kamu mau apa? Segera operasi istri saya. Dasar si imut, mobil aja nggak mampu beli. Berani-beraninya mengancam saya. Hari ini saya nggak akan masuk. Kamu bisa apa sama saya? Tante jangan terus provokasi dia. Orang-orang seperti dia, setiap hari diinjak-injak sama kita orang-orang kelas atas. Itu sangat membenci orang kaya. Bagaimana kalau kamu terluka? Bagaimana kalau berikan pisau bedah padanya? Biarkan dia menyelamatkan istrinya sendiri. Biarkan dia menyelamatkan, lebih baik tusuk saja istri dia sampai mati. Apakah kamu pikir tanpa kamu tidak ada yang bisa mengoperasi istri saya? Kenapa? Kamu ingin dokter lain yang mengoperasi? Saya beritahu kamu, saya adalah kepala departemen kebidanan dan kandungan. Tanpa izin saya, siapa yang berani masuk ke ruang operasi? Dalam 3 menit suruh direktur rumah sakit menemui saya. Halo Sekretaris Li, apa? Orang terkaya di Jiangcheng meminta bertemu saya. Kamu hanya punya 3 menit. Dalam 3 menit. Jika Pak Wang tidak melihatmu, rumah sakit ini bisa tutup. Sekretaris Li, tenang, saya pasti datang tepat waktu. Kamu masih punya 3 menit. Apakah kamu akan melakukan operasi ini atau tidak? Saya tidak akan melakukannya. Kenapa? Tahukah kamu berapa biaya sebuah operasi dari direktur kami? Hanya kamu si imut naik sepeda bersama. Bisakah kamu membayarnya, Tante? Jangan buang waktu dengan si palsu ini. Istri orang terkaya akan segera datang. Cepat keluarkan si imut itu, benar katamu. Kalau istri itu tahu ruang operasi ditempati, saya pasti mati. Dengan saya di sini kalian jangan berpikir untuk menyentuh istri saya. Si imut rumah sakit saya. Tidak bisa kamu semena-mena. Pelecehan, mari lihat semua. Pelecehan, mari lihat semua. Teman-teman, nama baik saya hancur olehnya. Bagaimana saya bisa bertemu orang lagi? Siapa yang bisa membela saya? Direktur Wang sudah 50 tahun. Kamu tega melakukannya, kamu anjingnya. Dia terlihat baik. Tidak menyangka dia begitu jahat. Mari kita serang. Bawa dia ke tim penegak hukum. Apakah kalian semua bodoh tidak bisa melihat dia berpura-pura? Siapa kamu masuk ruang operasi untuk apa? Menghina direktur Wang kami lalu ingin pergi. Kamu berani memukul orang. Tidak tahu kalau ruang operasi itu tempat terlarang bagi orang luar? Keluar sekarang, diam. Si imut ini berdiri di ruang operasi istri orang terkaya. Kepala departemenmu sendiri yang menyuruhku untuk mengeluarkannya. Maksudmu kami salah, dia bukan istri orang terkaya. Diam saja, ngapain? Istri orang terkaya akan segera datang. Tidak perlu repot-repot. Kenapa tidak bisa didorongnya? Mungkin rodanya rusak. Aku akan keluar ambil tandu, tidak perlu. Tidak ada orang terkaya di Jiangcheng. Bagaimana keluarga kami bisa hidup enak seperti sekarang? Si imut ini berani menggunakan ruang operasi nyonya. Kalau begitu aku akan mewakili orang terkaya. Memberinya pelajaran yang baik. Sayang. Diam saja, ngapain? Cepat tarik istrimu keluar. Wanita jahat, kamu cari mati. Kalian. Keponakanku, diam saja, ngapain? Si brengsek ini tadi di luar memukuli kami habis-habisan. Cepat bereskan dia. Kenapa pintu ruang operasi masih terbuka? Jangan apapun yang kau mau lakukan padaku. Kamu galak sekali ya, aku tidak berani menyentuhmu. Tapi menyentuh istrimu, itu masih bisa. Di kalangan atas kami ini disebut membunuh dan menghancurkan hati. Berhenti. Apa yang kalian lakukan? Direktur, kenapa Anda datang? Kamu brengsek, sudah di ujung maut masih berani memukuli keponakanku. Direktur, dialah yang tadi melecehkanku.
Anda harus membelaku. Melecehkanmu. Penampilanmu. Tidak mungkin. Direktur, dia itu seorang maniak. Suka dengan tante sepupuku yang sudah tua dan tubuhnya melar. Kalau tadi bukan karena semua orang ada di sini, tante sepupuku sudah kehilangan kehormatannya, Direktur. Aku melihat sendiri si brengsek ini menanggalkan pakaian kepala Departemen Wang. Dan luka di wajah kami ini semua dia yang memukul. Direktur, Anda harus membalas kami. Biarkan si imut ini mendekam di penjara seumur hidup. Sudah urusan ini, nanti dibicarakan lagi. Orang terkaya Jiang Cheng meminta bertemu denganku, kalian lihatnya? Orang terkaya Jiang Cheng belum kelihatan. Tapi ada orang yang mengaku sebagai orang terkaya, yaitu si maniak yang melecehkan tante sepupuku ini. Apa? Direktur, saya bisa bersaksi. Sialan ini, naik sepeda ke rumah sakit. Siapa orang kaya yang naik sepeda? Kamu berani meniru orang terkaya di Jiang Cheng. Kamu benar-benar berani, tunggu saja. Sekarang saya akan memberitahu asisten orang terkaya. Apa kamu tenang? Saya sendiri yang akan menangani penipu ini. Ini masalah serius. Saya harus melaporkan ke Pak Wang. Dengar itu, Sekretaris Li akan datang, kamu mati. Lihat Sekretaris Li, teleponnya datang. Untuk meniru orang terkaya di Jiang Cheng. Kamu benar-benar bersusah payah apakah mencari saudara? Meniru Sekretaris Li. Apa ini palsu? Kalian dengarkan baik-baik. Pak Wang, ada orang yang meniru Anda di rumah sakit kota. Saya akan segera menanganinya. Ada perintah apa? Suara itu benar-benar Sekretaris Li. Dia benar-benar orang terkaya. APA. Segera bawa mobil ke sini. Pak Wang, tadi itu salah saya. Jangan banyak bicara. Sekarang segera operasi istri saya. Pak Wang, lihat di sini berantakan. Segera bawa istri ke ruang operasi lantai 2. Direktur, apakah kamu salah dengar? Dia cuma naik sepeda. Mana mungkin orang terkaya di Jiang Cheng? Diam, saya beritahu kamu. Orang terkaya harus naik mobil mewah itu, namanya rendah hati. Kamu ngerti tidak? Rendah hati ada benarnya juga. Tidak ada aturan orang terkaya harus naik mobil mewah. Sekarang jujur saja, Pak Wang. Apakah kamu benar-benar melecehkan kamu? Tidak ada. Kamu? Apa kepala Wang? Kamu sudah tua, hal hina seperti ini kamu berani lakukan? Kamu sudah menipu kami dengan susah payah. Kamu sampah tanpa moral. Kamu tidak pantas jadi dokter. Direktur, saya sangat menyarankan Anda untuk memecatnya. Tuan Wang menyurat Anda bagaimana seharusnya ini ditangani. Dia hampir membunuh istri saya. Anda bilang bagaimana ini harus ditangani. Saya ingat. Saya memintanya untuk melakukan operasi pada Nyonya. Dia bersikeras mengatakan Anda berpura-pura menjadi orang terkaya. Dia bersikeras mengusir Nyonya. Anda tidak memiliki etika medis, Anda tidak tahu malu, Anda rendah. Anda merusak reputasi rumah sakit Anda, tidak pantas menjadi dokter. Selain itu, mulai sekarang, Anda dikeluarkan dari sekolah kedokteran Jiang Cheng. Bukti korupsi Anda selama ini akan saya laporkan ke pengadilan. Anda akan menghabiskan sisa hidup Anda di penjara. Tuan Wang, bagaimana dengan penanganan ini? Apakah Anda merasa puas? Tuan Wang, saya salah. Tolong beri saya kesempatan lagi, Tuan Wang. Cepat bawa dia keluar, jangan sampai dia mengotori. Sana, Tuan Wang. Tuan Wang, beri saya kesempatan lagi. Anda juga segera selamatkan istri saya. Saya akan segera pergi. Masalah mereka sudah selesai. Sekarang giliran Anda. Direktur Wang, ini semua kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Suka menghalangi ambulansia. Bilang saya berpura-pura menjadi orang terkaya ya. Mau membunuh istri saya dengan listrik ya. Semua yang Anda lakukan. Setiap hal cukup untuk membuat Anda masuk neraka. Anda suka membunuh dan menghancurkan hati ya. Kalau begitu saya akan menjual Anda ke Myanmar Utara. Direktur Wang, saya salah suami saya. Suami saya telah memberikan banyak kontribusi untuk grup Anda, tolong lihat wajahnya. Maafkan saya, Direktur Wang. Katakan siapa suami Anda. Hishuan, bukankah Anda mempromosikannya menjadi manajer? Kalau begitu saya lebih tidak bisa memaafkan Anda. Direktur Wang, lihat. Lagi pula di sini tidak ada orang, bagaimana kalau saya membuat Anda senang masalah ini? Mari kita lupakan saja.
Jika Anda tidak ingin menggunakannya tidak masalah. Saya bisa menggugurkannya. Jika Anda ingin anak itu lahir, saya bisa meminta Hishuan membesarkannya membuatnya menjadi kura-kura hijau. Sekretaris Lee, tolong hubungi 2 orang untuk saya. Aku mau ngirim orang ke Myanmar Utara. Wang Zong, aku salah. Aku nggak seharusnya menggoda kamu, kasih aku kesempatan lagi dong. Wang Zong? Waduh, aku bakal dipotong ginjalnya, nggak boleh. Aku harus cari cara. Orang terkaya kecelakaan. Dasar si manis ngejebak aku lagi. Selesai, semuanya selesai. Bibi kita semua ditipu. Dia bukan orang terkaya di Jiangcheng. Apa lihat tuh? Orang terkaya yang asli kecelakaan di Jalan Raya 231. Kan aku bilang orang terkaya Jiangcheng sehemat apapun. Nggak mungkin naik sepeda, iya kan, nggak boleh. Aku harus jelasin ke direktur. Biar dia cabut hukuman buat aku. Halo, kami dari pengadilan Jiangcheng, Anda Wang Yulan ya? Iya, kami terima laporan. Selama Anda bekerja di rumah sakit Jiangcheng, terima suap total 1 juta, harap datang ke pengadilan jam 3 sore ini. Kalau nggak datang, kami akan hubungi polisi setempat. Selesai, nggak sempat. Suap 1 juta, aku bisa dipenjara minimal 20 tahun. Keponakan gimana nih? Tenang, jangan lupa suamiku. Itu manajer grup Tianheng. Bisa selesaiin masalahmu dalam sekejap. Wah, bagus banget nanti. Aku pasti datang langsung. Terima kasih sama Xiaohi. Jangan buru-buru terima kasih sebelum itu. Kamu bantuin aku dulu. Si penipu tadi di dalam. Nyaris merusak wajahku yang habis puluhan juta. Dan dia suruh aku bawa ini buat dia. Lalu memperkosa aku. Apa dasar binatang? Bibi, sebelum surat pemberhentian keluar, kamu masih kepala departemen kebidanan. Dia kan sangat mencintai istrinya. Aku mau kamu pakai kekuasaanmu. Donorkan organ istrinya. Kalau bukan karena dia, aku nggak bakal jadi begini. Keponakan, aku pasti bantu kamu. Aku sekarang cari cara. Dasar sampah berani mukul aku. Tunggu aja, kamu bakal nyesel. Pak Wang dan bayinya selamat setelah istri bangun. Bisa memberinya minum sedikit air? Oke, saya ingat hal ini. Saya akan pergi dulu. Direktur Wang, bukankah Anda sudah dipecat dari rumah sakit sebelum surat pemberhentian datang? Saya masih kepala departemen kebidanan, pasien ini serahkan pada saya. Anda bisa keluar. Bibi, ini apa? Obat bius saat mengambil organ. Bagaimana kalau dia bangun? Halo, pusat donasi organ. Ini dari rumah sakit kota, saya ingin mendonasikan organ. Segera kirim mobil ke sini. Ini surat kematian, nanti saat mengambil organ. Akan berguna, Bibi. Maksudmu saya juga ikut? Tentu dengan pendamping keluarga. Lebih meyakinkan keluarga. Saya memalsukan laporan DNA. Membuktikan kamu adalah kakak kandungnya. Mengerti, si palsu akan datang. Cepat kita bawa dia keluar. Apakah perawat melihat istri saya? Sepertinya saya melihat Direktur Wang dan seorang wanita membawanya pergi. Tidak baik. Sekretaris Lee, apakah mobil sudah datang? Segera sampai di bawah. Tunggu saya. Wah, lihat wajah ini. Sangat cantik, sayang sekali. Segera akan diambil kornea matanya.
Dengar-dengar kalian sudah punya anak. Bayangkan anak ini lahir tanpa ibu. Wah. Sangat menyedihkan. Jangan menangis, jangan menangis. Siapa yang menyuruh suamimu tidak tahu diri melawan saya? Juga salahmu hanya bisa menemukan sampah yang naik sepeda sewa. Kejar mobil di depan itu. Bos Wang, kita kejar mobil yang membawa mayat ini. Untuk apa? Istri saya ada di mobil itu. Apakah ada orangnya? Mendonasikan organ istri. Sudah tahu kenapa tidak cepat kejar. Mas sopir, bisakah Anda lebih cepat? Adik ipar saya sedang mengejar di belakang. Mau mengkremasi adikku. Adikku semasa hidup hailing to cut sama API. Bisa nggak lo cepetan? Dokter Wang, kita udah atur semua 2 jam lagi bisa operasi. 2 jam? Kayaknya efek obatnya udah habis. Dok, adikku punya keinginan terbesar semasa hidupnya, yaitu nyumbang organ buat ngebantu manusia. Aku pengen cepet mewujudin keinginannya. Bisa nggak lo cepetan lagi? Nggak nyangka adikmu sebagai cewek bisa punya jiwa sosial setinggi itu. Oke. Aku pasti bantu, ikut aku. Kan kemarin suruh lo anterin orang ke Myanmar Utara, udah dapat orangnya belum? Udah dapat, besok eksekusi. Sekarang suruh mereka datang ke sini. Oke. Lo semua tunggu di sini. Dok, aku pengen ngantarin adikku terakhir kali. Boleh aku ikut masuk? Proses operasinya bakal berdarah-darah, lo yakin? Nggak apa-apa, aku bisa terima. Bibi aku sama adikku. Kan lo yang liatin kita tumbuh besar, masa nggak pengen ngantarin adikku terakhir kali ya? Keponakanku kasihan lo mati tragis banget. Biar bibinya yang ngantarin lo terakhir kali. Ya udah, masuk semua. Anjing berani ganggu gue. Gue nggak cuma mau ngerancang bunuh istri lo, tapi juga mau lihat langsung lo masuk neraka. Berhenti. Jangan peduliin mereka, cepetan eksekusi. Jangan gerak. Mayat nggak boleh diganggu, taruh mayatnya. Jam aja orangnya belum mati. Lo bilang ini mayat puskesmas lo? Kayak gini nggak bertanggung jawab. Nggak mungkin kalau dia belum mati. Rumah sakit ngeluarin surat kematian gimana? Surat kematiannya lo yang ngeluarin. Pasiennya mati, masa aku nggak boleh ngeluarin? Malah lo ngapain pegang-pegang adikku? Nggak takut gue laporin lo cabul ya? Lo bilang istri gue adik lo? Hah? Ini laporan tes DNA dari rumah sakit. Membuktikan kita berdua punya hubungan darah langsung. Malah lo bilang dia istri lo? Suruh lo tunjukin surat nikahnya dong. Kamu gila ya? Siapa sih yang bawa surat nikah keluar rumahku? Gak bisa tunjukin ya? Berarti dia gak ada hubungan sama si mayat ini. Dokter Wang, usir dia sekarang. Mas, karena kamu gak ada hubungan keluarga sama si mayat, jangan ganggu kerja kami. Atau saya gak akan segan-segan. Kamu mau saya lihat istri saya mati begitu saja? Kalau gitu jangan salahin saya, Satpam. Usir mereka keluar. Siapa yang namanya Su Jiao Jiao? Ngapain? Ini ruang operasi, silakan keluar. Ada urusan apa sama kamu? Dua, Mas. Saya kan gak pernah salahin kalian. Tapi kamu salahin orang besar lain. Dia suruh kami berdua antar kamu ke Myanmar. Saya sarankan jangan melawan, kalau enggak. Hehe. Ah, Ngapain masih diam jalan? Pak Wang, saya salah. Maafin saya, Jiao Jiao. Ngapain kamu berlutut sama si miskin ini, cepat bangun. Diam Pak Wang, saya salah. Saya gak mau ke Myanmar, lepaskan saya. Saya gak pernah bilang mereka saya yang cari. Si majikan gak mau terlibat. Pak Wang, saya dengar kamu telepon bilang. Pak Wang, maafin saya asal kamu mau maafin saya. Saya mau melayani kamu selamanya jadi anjing kamu. Maafin saya. Gak perlu. Dua, Mas.
Kalau sekarang kalian ada waktu. Jalan. Pak Wang, saya salah Pak Wang. Saya salah, lepaskan saya. Kalian ngapain? Jangan lupa urusan utama. Wang Yulan ada di sini. Kamu cari saya buat apa? Ikut kami. Ngapain kamu mau bawa saya kemana? Pengadilan Jiangteng. Pak Wang, dia tuh. Suruh saya donorkan organ istri kamu, dia janji Hishuan akan bantu saya. Selesaikan urusan suap, sertifikat kematian dan laporan dana ini. Semua dia yang suruh aku buat, Wang Zong. Bagus, sekarang kamu tambah satu kesalahan lagi, bawa pergi. Bawa pergi. Wang Zong, aku salah Wang Zong. Kasih aku kesempatan lagi dong Wang Zong. Wang Xiansheng, maaf ya. Ternyata semua ini bohong belaka. Sekarang segera bawa istriku kembali ke kamar pasien. Baik. Tapi tunggu dulu, dua penculik itu. Kenapa lari begitu? Lihat tim penegak hukum, kalau memang diutus orang terkaya. Tim penegak hukum pasti kasih muka dong. Oh begitu rupanya yang aku musuhi orang lain. Dia bukan orang terkaya, cuma mau selamatkan istrinya. Kamu dasar si imut, bohong terus-terusan. Aku nggak bakal maafin kamu, Nyonya. Pergi sana kamu. Bagus kamu si imut. Bikin aku bohong, suruh aku ke Myanmar ya, terusin. Pura-pura jadi orang terkaya, jangan dekat-dekat. Kalau dekat, aku bunuh dia. Padahal udah mau lepasin kamu. Kamu malah balik sendiri cari mati. Bagus kamu berani ancam aku. Kamu benar-benar bikin aku marah. Aku suruh suamiku pukulin kamu sampai mati. Suami aku di pusat donor organ. Dibully orang, kamu cepat kesini dong. Kamu ngapain sih ke pusat donor organ? Kamu ngurusin banyak amat emang kamu. Manajer grup Tianheng takut sama orang miskin. Istri sebenarnya aku udah nggak. Aku nggak peduli, kamu nggak datang langsung cerai. Wei, kenapa sih seharian? Cuma bikin masalah, untung kabar Wang Zong pecat aku. Belum tersebar, aku pura-pura aja. Seharusnya nggak masalah. Suamiku segera datang, kamu tunggu mati aja. Aku saranin kamu jauhin Nyonya. Nanti kalau Hishuan datang, kamu nggak bakal enak. Sebut Nyonya mulu, dia kasih kamu sebulan. Berapa sih sampai jadi kaki tangannya? Kamu nggak nyangka kamu tahu. Nama suamiku ternyata suamiku di kalangan bawah, nama masih terkenal ya. Emang terkenal. Dia nggak cuma punya ibu yang baik, tapi juga istri yang baik. Kamu maksud apa? Kalau kamu nggak mau bernasib sama kayak mertuamu, kamu sebaiknya cepat melepaskan istriku. Baiklah, kamu masih berani pamer di depanku. Aku akan membuatmu berhenti pamer. Cepat lepaskan istriku. Baiklah, kalau begitu kamu berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, aku akan memukul istrimu sampai ibunya sendiri tidak mengenalinya. Dasar wanita brengsek. Jangan keterlaluan. Kamu tidak takut kena petir ya? Aku keterlaluan, aku kena petir. Baiklah, hari ini tidak peduli. Apakah kamu minta maaf atau tidak, aku akan membuat istrimu seperti kepala babi. Berhenti. Suami kamu akhirnya datang. Dia yang menggangguku. Dia lagi. Benar, cepat bunuh dia. Suami, ada apa? Kamu tanya ada apa? Kamu dan ibuku suka menangkap dan menyinggung orang. Kamu tahu dia bosku. Suami, kamu bercanda ya? Tidak mungkin. Aku gila ya? Aku bercanda denganmu. Apa dia benar-benar orang terkaya di Jiangcheng? Omong kosong, ibuku menyinggungnya. Sekarang sudah di penjara. Apa? Sekarang pekerjaan dan rumahku semuanya hilang. Aku tidak punya apa-apa lagi, dasar wanita. Masih saja menyinggung Tuan Wang. Apa kamu ingin aku mati? Tuan Wang ini salah paham, semuanya salah paham. Kamu memukul istrimu sampai seperti ini. Kamu masih berani bilang salah paham. Tuan Wang, keluarga kami sekarang tidak punya apa-apa. Bisakah kamu bermurah hati dan melepaskan istriku? Dia tadi mau menyumbangkan organ istrimu, kamu masih mau aku melepaskannya. Suami. Tuan Wang, aku sekarang akan membawa wanita ini untuk Minai Randri. Bagaimana menurutmu? Pergi. Ayo wanita.